Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Mulyawati, NIM 12020808067. Di sini saya akan melaksanakan salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran, yaitu tentang alternatif strategi mengajar atau ASM dalam pelajaran kimia, yaitu asam basa. Sebelum ke ASM, kita harus mengetahui kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai oleh siswa tersebut. Nah, kompetensi dasarnya itu memahami kelompok asam basa, manfaat, dan indikator yang berada di dalam kehidupan. Adapun indikator yang harus dicapainya, yang pertama, siswa mampu memahami konsep asam dan basa, siswa dapat mengetahui tingkat kekuatan asam dan basa, dan yang ketiga yaitu siswa dapat memahami kesetimbangan pengionan asam dan basa dalam larutan. Nah, adapun untuk ASM yang saya gunakan, yang pertama yaitu kata-kata dalam kotak atau word square. Nah, petunjuk untuk mengerjakannya atau memainkan kata-kata dalam kotak tersebut, yaitu menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai 10. Nah, banyaknya pertanyaan itu kondisional, tergantung dengan pengajarnya, dengan bantuan kotak di sebelah kanan, dan susun huruf acak tersebut menjadi jawaban yang benar. Lalu temukan kata itu bisa dari kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri, atau dari atas ke bawah. Jadi misalnya di sini ada jawaban nomor 1 yaitu sabun. Nah, jawaban ini diambil dari pertanyaan nomor 1 sampai 10. Misalnya nomor 1 itu kalau jawabannya sabun itu berarti salah satu senyawa yang bersifat basa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berarti kan salah satunya itu sabun. Nah, tetapi siswa tidak dapat langsung menentukan bahwa itu jawabannya adalah sabun, karena kunci jawabannya itu terdapat dalam tulisan di dalam kotak-kotak ini. Nah, sehingga kan harus mencari dulu sebuah kata apa gitu yang cocok untuk jawaban tersebut. Nah, apabila sudah dicari, maka jawabannya itu sabun, dari atas ke bawah. Begitu pula dengan jawaban-jawaban berikutnya seperti asam, korosi, pH meter, lakmus, asam lemah, basa, dan sebagainya. Kemudian, yang kedua, ASM yang kedua yaitu mengurutkan tulisan atau scramble. Nah, scramble ini caranya itu mengurutkan 10 nama atau banyaknya nama yang harus diurutkan atau banyaknya soal yang berhubungan dengan asam basa dalam kotak, bisa dalam arah vertikal maupun arah horizontal. Kemudian artikan kata-kata tersebut. Nah, seperti halnya dalam contoh berikut, yaitu ada kata-kata dalam kotak. Bisa dilihat nomor 1 ada REOOBSNTEDWLY. Nah, kata-kata ini merupakan kata acak yang apabila disusun itu berhubungan dengan asam basa, dengan materi asam basa. Nah, apabila sudah tersusun oleh siswa tersebut, maka jawabannya itu akan didapat Bronsted-Lowry, yang mana Bronsted-Lowry ini berhubungan dengan materi asam basa. Jadi berhubungan ya, Bronsted-Lowry ini berhubungan dengan asam basa. Mengapa? Dan apabila sudah diurutkan ini harus diartikan kata tersebut itu apa sih artinya sebagai, dan apa hubungannya dengan asam basa tersebut. Kenapa harus diartikan? Karena takutnya nanti siswa menyusun kata-kata ini sudah tersusun suatu kata, namun kata tersebut tidak ada hubungannya dengan asam basa. Nah, sehingga makanya apabila sudah ditemukan kata yang cocok, maka harus diartikan apa arti makna kata tersebut. Dan selain itu juga agar dapat memberi pengetahuan yang luas tentang asam basa. Kemudian untuk yang ketiga yaitu teka-teki silang. Nah, sudah tidak aneh lagi ya, teka-teki silang merupakan salah satu metode atau salah satu permainan dalam pembelajaran terdahulu. Sudah tidak aneh lagi ya, caranya itu menjawab pertanyaan yang sudah disediakan, baik itu mendatar atau menurun, yang mana diisikannya itu dalam kotak-kotak pada teka-teki silang. Nah, misalnya,
Yang pertama itu soalnya nomor 1 mendatar, asam yang memiliki valensi 1. Nah, untuk mengerjakannya itu kita harus melihat dulu kotak yang mana yang harus diisi oleh jawaban tersebut. Berarti kotak ini ya. Nah, kotak dari sini sampai sini. Nah, kita hitung terlebih dahulu. Di sini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, berarti jawaban dari nomor 1 itu, asam yang memiliki valensi itu harus ada 11 huruf. Kata yang ada 11 huruf. Nah, adapun kunci jawabannya itu asam klorida. Berarti diawali oleh huruf A, asam, ASAM, asam klorida, dan diakhiri juga dengan huruf A. Nah, oleh karena itu, apabila ingin melanjutkan ke nomor selanjutnya itu, kita lihat terlebih dahulu kotak mana yang sudah diisi. 3 menurun. Nah, kotak 3 menurun ini kita lihat terlebih dahulu. Soalnya itu CH3COOH merupakan senyawa yang bersifat. Nah, dikarenakan pada kotak pertama sudah terisi A, berarti tidak aneh lagi, tidak usah pusing-pusing. Berarti jawabannya itu asam. A, S, A, M. Karena diawali dengan huruf A dan ada 4 huruf. Berarti tidak aneh lagi ya, jawabannya itu asam. Nah, begitu pula dengan soal-soal berikutnya, seperti 4 mendatar, 3 menurun, 6 menurun. Nah, dalam teka-teki silang ini tidak asal aneh langsung jawab saja ya, karena apabila misalnya satu kotak saja salah huruf, nanti akan berakibat fatal ke kotak-kotak yang lainnya, sehingga jawabannya pun tidak akan benar dan tidak akan cocok dan tidak akan muat pada kotak tersebut. Kemudian, berikut merupakan ASM yang saya gunakan atau yang saya dan kelompok saya gunakan untuk pembelajaran kimia tentang asam dan basa. Adapun kelebihan dan kekurangan ASM yang kami gunakan ini, yang pertama, kelebihannya itu dapat meningkatkan mood belajar siswa, sudah jelas ya, dikarenakan ada ASM atau strategi mengajar itu bertujuan untuk meningkatkan mood belajar siswa agar lebih bersemangat dan tidak bosan dalam belajar. Jadi kami menyediakan media-media untuk menjawab pertanyaan atau untuk belajar. Nah, yang kedua yaitu media yang digunakan dapat mengasah otak. Nah, media yang kami gunakan ini yaitu merupakan pembelajaran terdahulu, yaitu di antaranya itu teka-teki silang, seperti teka-teki silang, kemudian menyusun kata dalam kotak, terus menyusun kata-kata huruf-huruf acak. Nah, itu merupakan salah satu game atau salah satu metode yang dapat mengasah otak. Kemudian yang ketiga itu belajar tidak monoton. Ya, seperti yang tujuannya itu untuk meningkatkan mood belajar ya, sehingga belajarnya pun tidak akan monoton. Kemudian adapun kekurangan ASM yang kami gunakan ini media yang kami gunakan ini masih merupakan media terdahulu dan sudah banyak digunakan. Jadi nantinya media yang digunakan ini masih terdahulu. Jadi kalau misalnya diberikan ke anak-anak zaman sekarang, nanti kata anaknya tuh, ini mah udah terdahulu, udah gak zaman. Nah, mungkin itu. Tapi dikarenakan emang sudah media terdahulu, tapi media ini sangat membantu dalam perkembangan asah otak seorang anak. Tapi ya memang kekurangannya itu media sudah tidak asing lagi ya bagi para siswa di zaman sekarang dan merupakan media terdahulu, tidak up to date. Seharusnya itu ASM yang digunakan oleh kami itu harusnya up to date dan mengikuti zaman. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.